Jatuh cinta pada Zheng Wan adalah takdirku. Karena itu mengisi semua kekosongan masa mudaku. Tapi aku tidak pernah tahu. Ternyata cintanya padaku hanya terpendam di dalam hatinya. Selalu ada bayangan lain yang bersinggungan denganku. Sekarang dia kembali. Upacara pernikahan aku dan Zheng Wan belum dimulai. Xiao Wan, aku bersalah. Dulu aku tidak seharusnya melepaskanmu. Ketika Chen Xiaoqing muncul di depan Zheng Wan, dia hanya mengucapkan satu kalimat ini. Zheng Wan langsung melompat ke dalam pelukannya. Menangis tak bersuara. Dia di matanya selain air mata, juga ada rasa bersalah yang pekat tak dapat terurai. Aku tiba-tiba menatap mereka. Tidak tahu apa yang terjadi. Chen Xiaoqing tinggi, tampan, dan gagah. Mengenakan setelan putih lengkap. Zheng Wan kecil, cantik, berpakaian serba putih. Mereka memang pasangan yang cocok. Aku memakai setelan hitam, dengan erat memegang di tangan karangan bunga yang baru saja kupegang, seperti menunggu pelayan melayani mereka. Zheng Wan sudah cukup menangis, akhirnya melihatku. Warna wajahnya berubah menjadi kincuan. Kapan kamu datang? Aku berusaha tetap tenang sambil berjalan ke arahnya, memberikan bunga itu. Kamu bilang tidak suka mawar merah. Aku menggantinya dengan mawar putih, lalu mengalihkan pandangan, memandang Chen Xiaoqing yang masih memeluk Zheng Wan. Bertanya dengan sengaja meski sudah tahu. Wajah Zheng Wan terus berubah. Beberapa kali mencoba berbicara namun tidak bersuara. Chen Xiaoqing menilai aku. Aku melihat dia sangat mirip. Dia dan aku sangat mirip. 10 tahun kemudian, aku kira aku akan menjadi seperti dia sekarang. Aku bertemu Zheng Wan di sebuah pesta yang tidak terlalu resmi. Tidak resmi, karena tempat pesta berada di sebuah klub. Para tamu kebanyakan perempuan. Aku bekerja sambil belajar. Dengan penampilan menonjol, aku terpilih menjadi model. Siapa yang tahu dia model pria dengan sifat seperti ini. Tapi saya kekurangan uang. Tidak bisa lepas tangan dan pergi. Jadi saya tetap tinggal. Tapi tidak ada yang memilih. Rekan-rekan di sekitar saya satu persatu dipilih. Saya berdiri di tempat, tiba-tiba kebingungan. Sampai Zheng Wan yang duduk di pojok memilih saya. Di antara semua tamu yang hadir, dia paling cantik dan paling muda. Terlihat baru berusia awal 20-an. Siapa namanya? Dia menanyakan kepada saya. Saya menatapnya dan berkata, Qin Chuan. Zheng Wan terkejut mendengar namanya. Dia tertawa lalu bertanya lagi. Hari pertama kerja. Saya mengangguk lalu menggeleng. Bukan hari pertama kerja. Hanya hari pertama saya dipilih oleh tamu saja. Dia tersenyum lebih lebar. Dia berbalik menanyakan kepada tampan Zhang Qi yang sedang dipeluk oleh seorang wanita dewasa. Siapa namamu? Zhang Qi tersenyum manis dan berkata, Hai, kakak, nama saya Xiao Yu. Zheng Wan tersenyum dengan tatapan penuh makna kembali ke arah saya. Hari itu, Zheng Wan membawanya pergi. Saya datang bersamanya. Para kakak tertawa padanya. Bukankah Xiao Wan tidak mau datang sama sekali? Lalu kenapa masih mengambil satu lagi? Zheng Wan menyisir rambutnya ke belakang. Tersenyum dengan lembut. Cukup melihat dia menarik. Sekadar menarik. Dia membesarkan saya selama 5 tahun. Namun bukan hanya dia yang membesarkan dia. Mengisi semua kekosongan masa kecil saya. Dia sangat sabar terhadap saya. Juga sangat peduli. Dia membuat saya merasa dicintai. Dia mengajarkan saya cara bersikap dalam hidup. Mengajari saya berpakaian dan berdandan. Mendorong saya untuk ikut kompetisi. Dan mencari cara memberi saya sumber daya. Saya dulunya model pria yang tidak serius. Menjadi model terkenal yang benar-benar dapat melangkah di runway internasional. Dia tidak pernah memberitahu orang lain bahwa saya adalah kekasih yang ditanggungnya. Inilah kekasih saya, Qin Chuan. Dia selalu memperkenalkan saya seperti ini. Kami sangat cocok satu sama lain dalam segala hal. Dia dengan kelembutan menenangkan semua kegelisahan saya. Tahun ke-6, saya secara sukarela mengusulkan untuk mengakhiri kontrak. Kepanikan di matanya membuat hati saya sakit. Saya ingin menjadi pasanganmu dengan terhormat. Saya berkata, sambil berlutut satu kaki, mengeluarkan cincin, maukah kamu menikah denganku? Pada hari itu, Xiao Wan juga menangis. Dia mengangguk sambil menangis, membiarkan saya memasang cincin berlian di jari kelingkingnya. Akhirnya saya dapat dengan yakin memperkenalkannya kepada orang lain. Dia adalah kekasih saya, Zheng Wan. Namun pada hari pernikahan saya dan dia, pada tahun ke-7 saya bersama dia, kekasih saya, Zheng Wan, masuk ke pelukan orang lain. Chen Xiaoqing, orang yang cocok dengan saya, sekali lagi mengungkap rasa sakit yang telah lama terkubur di dalam hati saya. Saya mengepalkan tangan dan menatap matanya, berusaha keras menahan diri. Orang dewasa di luar sana, apapun yang terjadi, harus tetap menjaga martabat. Ini adalah kata-kata yang pernah diajarkan Zheng Wan kepada saya. Saya selalu mendengarkan kata-katanya, karena hanya dia yang benar-benar baik kepada saya, tanpa campuran apapun. Murni hanya ingin saya menjadi lebih baik. Perasaan baik itu. Namun Chen Xiaoqing memecahkan penahananku. Dia melepaskan mangkuknya, mendekat kepadaku, menarik sudut mulutnya ke arahku, memanggilku seperti iblis. Paman kecil. Mendengar panggilan Chen Xiaoqing kepadaku, Zheng Wan menutup mulutnya rapat-rapat. Di matanya penuh kepanikan dan kebingungan. Berhenti di tempat. Saya menutup mata. Tidak bisa lagi tetap tenang. Masa lalu yang tidak dapat saya hadapi terungkap kembali karena sebutannya itu. Detik berikutnya, saya melontarkan pukulan ke Chen Xiaoqing. Diam. Teriakan terkejut Zheng Wan hampir bersamaan terdengar. Qin Chuan, asistenmu. Dia sangat panik, berteriak keras kepadaku. Saya selalu mendengarkan kata-katanya. Namun setelah 2 atau 3 pukulan, aku menghentikan gerakanku. Ditendang perutku oleh Chen Xiaoqing. Masih di posisi yang sama seperti dulu, dengan kekuatan yang lebih berat daripada dulu. Aku terhuyung ke belakang karena tendangan itu. Beberapa langkah, menjatuhkan foto pernikahan berdiri kami dengan Zheng Wan yang diletakkan di belakang, dengan dentuman keras. Namun aku tampak tidak mendengarnya, hanya menatap Zheng Wan lurus, karena dia tidak menatapku sama sekali. Saudara Xiaoqing, kamu baik-baik saja? Apakah sakit? Dia menangis sambil mengangkat tangan ingin
ingin menyentuh Chen Xiaoqing. Pipi yang berdarah karena pukulanku. Namun aku takut membuatnya sakit. Jari-jariku gemetar menggantung di udara. Dia penuh hati dan mata hanya memikirkan Chen Xiaoqing. Hanya Chen Xiaoqing Xiao Wan. Aku memanggilnya. Dia menahan air mata, memutar kepala menatapku. Ekspresinya belum sempat berubah. Masih khawatir tentang Chen Xiaoqing. Aku menutupi sisi perut dan perlahan bangkit. Rasa sakit yang hebat membuatku hampir tak bisa berdiri. Aku tidak sempat memperhatikan apa hubunganmu dengan dia. Aku ingin tahu mengapa. Mengapa kehadiran Chen Xiaoqing membuatnya kehilangan kendali seperti ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak menjawab. Kamu tidak akan menikah denganku, kan? Aku menatap mata Zheng Wan dengan tajam. Dengan suara lembut, aku bertanya padanya. Selama dia menatapku, menunjukkan sekecil apapun rasa rindu atau keengganan, aku akan menikahinya. Aku pasti akan menikahinya. Tapi dia tidak. Dia menoleh dan melirik Chen Xiaoqing sekali. Saat menoleh lagi, ekspresinya berubah. Dia menatapku dengan tatapan marah dan tegas. Qin Chuan, kau terlalu brengsek. Dengan apa kau memukulnya? Berani sekali kau memukulnya. Aku terkejut. Sudah bersama 7 tahun. Aku belum pernah melihatnya dengan ekspresi dan nada seperti ini. Dia selalu dengan lembut membawa senyum. Suaranya lembut dan pelan. Bahkan jika saya melakukan kesalahan, dia juga lembut. Dia akan menghela napas dan memberitahu saya, ini tidak benar. Saya selalu mengira dia tidak akan pernah marah pada saya. Dia memiliki toleransi dan kesabaran tak terbatas terhadap saya. Saya mengira itu cinta. Tapi sekarang saya akhirnya mengerti seperti apa cinta sejatinya. Cintanya tidak pernah menjadi milik saya. Saya menutupi perut yang sakit tak henti. Sendirian naik taksi ke rumah sakit. Kulit pecah membutuhkan operasi. Operasi memerlukan tanda tangan keluarga. Bagaimana dengan keluargamu? Dokter menanyakan saya. Saya berbaring di ranjang rumah sakit, bernafas susah sambil berkeringat dingin, lapisan demi lapisan. Dokter, saya menandatangani sendiri. Bagaimana bisa begitu? Ini operasi darurat. Setelah operasi diperlukan, cepat datang orang-orang. Pasien mengalami shock. Sakitnya terlalu parah. Saya tidak lagi bisa mendengar kata-kata dokter. Benar-benar terperangkap dalam kegelapan tak berujung. Saat saya terbangun lagi, saya sudah didorong ke ruang perawatan. Di samping tempat tidur duduk rekan kerja saya dulu di klub, Zhang Qi. Saya membawanya keluar. Sekarang dia adalah manajer saya. Saiko, kamu sudah bangun. Matanya bersinar, mendekat padaku. Apakah sakit? Apakah kamu butuh bantuan memanggil dokter? Saya menatap matanya. Bibirnya bergerak. Tanya dia. Xiao Wan ada di buku kontak saya. Xiao Wan berada dalam grup terpisah. Dipanggil sebagai pasangan. Dokter seharusnya akan menghubunginya. Kan? Saya kira asalkan dia datang. Asalkan dia datang ke rumah sakit untuk saya tetap bersedia terus mencintainya. Bahkan hanya sekadar pernah datang. Saya juga bersedia. Zhang Qi menjadi kaku, menghindari pandanganku. Aku menatapnya, memaksa ingin jawaban. Zhang Qi takut padaku. Akhirnya menghela napas. Kakak Xiao Wan menerima telepon dari rumah sakit. Katanya tidak bisa pergi. Biarkan aku merawatmu. Harapan terakhir akhirnya pupus. Aku menutup mata. Zhang Qi menghangatkan setengah hari. Akhirnya tidak menahan rasa penasaran. Bro Chuan, siapa laki-laki itu? Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan kakak Xiao Wan? Kenapa pernikahan yang bagus itu dibatalkan? Aku tidak ingin bicara. Tidak membalasnya. Gelombang di dalam hati bergelora. Saat meninggalkan keluarga Chen. 15 tahun? Ya, dulu aku bernama keluarga Chen. Namanya Chen Xiaoan. Dan Chen Xiaoqing? Aku memanggilnya kakak selama 15 tahun. Ia kehilangan ibunya saat berusia 9 tahun. Ibuku menikah dengan ayahnya. Setahun kemudian melahirkan aku. Jika bukan tahun itu, ayah bersama kami secara nominal bunuh diri di pemakaman kakek Chen Xiaoqing. Mungkin aku dan Chen Xiaoqing sampai sekarang masih menyebut satu sama lain sebagai saudara. Kami mengetahui kebenaran dari surat wasiat. Aku adalah hasil perselingkuhan ibuku dengan kakek Chen Xiaoqing. Absurd dan konyol, menjijikan dan memalukan. Setelah kebenaran terungkap, Chen Xiaoqing dan aku bertarung hebat. Kami tidak tahu kemana melampiaskan kemarahan dan kegelisahan. Kami berdua hancur. Dia 10 tahun lebih tua dariku. Namun hari itu dia memanggilku, paman kecil, satu persatu. Aku malu karena identitas asliku. Rasa malu masa muda berubah menjadi kemarahan yang tak berdaya. Aku mengayunkan tinju agar dia diam. Dia menendang kakiku tanpa henti. Terus menendang sampai aku memuntahkan darah. Hari itu aku dibawa ke rumah sakit karena dipukulinya. Ibuku selalu lebih baik kepada Chen Xiaoqing daripada kepadaku. Dia selalu bersikap dingin dan hangat terhadapku. Tidak mencintaku sama sekali. Dia memberikan semua kasih sayang ibunya kepada Chen Xiaoqing. Mereka lebih seperti ibu dan anak kandung. Tapi hari itu dia berlutut di tanah memohon Chen Xiaoqing melepaskanku. Katanya dia akan membawaku meninggalkan keluarga Chen. Dia bilang semua salahku. Tapi Xiaoqing dan Xiaoan tidak bersalah. Mengingat selama lebih dari 10 tahun ini, aku memperlakukanmu lebih baik daripada anak kandungku. Xiaoqing, tolong lepaskan Xiaoan. Ya, dia tulus dan ikhlas. Chen Xiaoqing tampak penuh kerumitan di wajahnya. Aku akhirnya menyadari, ternyata semua cinta dan ketidaksukaan hanyalah kepura-puraan. Dia menyimpan rasa melindungi kepadaku dan rasa bersalah kepada Chen Xiaoqing. Sudah berakting selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tak bisa menghadapinya. Aku memilih pergi sendiri. Dia dan keluarga yang membuatku tak ingin terhubung lagi. Sampai kini, 10 tahun, belum pernah kembali. Semua urusan keluarga Chen tidak ada hubungannya dengan aku, termasuk Chen Xiaoqing. Kepergian atau kehadirannya serta kelanjutannya. Aku tidak pernah memperhatikannya lagi. Aku tidak menyangka kami akan bertemu lagi. Dengan cara seperti ini,
Zhang Qi merawatku selama 2 hari. Sampai ada pekerjaan yang memaksa pergi. Baru kemudian dia memanggil perawat untukku. Aku menunggu 2 hari. Menanti selama 2 hari. Aku ingin penjelasan. Atau setidaknya satu kalimat maaf. Zheng Wan tidak mengirim satu pesan pun kepadaku. Aku pikir dia tidak akan datang. Tapi pada hari ketiga, ketika perawat membantuku bangun dari tempat tidur, dia datang. Qin Chuan. Zheng Wan memegang bingkai pintu ruang perawatan. Menatapku. Ingin berkata tapi terdiam. Perawat meninggalkan ruang perawatan. Hanya aku dan dia yang tersisa di ruang perawatan. Aku terdiam di tengah ruangan. Tidak bertemu selama 3 hari. Dia tampak sangat lelah. Matanya, rambutnya merah menyala dan berantakan. Aku tiba-tiba merasakan sakit hati. Dia pasti juga sangat menderita. Aku pikir jika sekarang dia berkata maaf padaku, katakan dia masih ingin kembali ke sisiku, aku pasti tidak akan menanyakan apa-apa. Langsung setuju padanya. Asal dia mau. Tapi dia tidak. Dia menangis. Melihat punggungku yang sedikit membungkuk. Dengan posisi memohon, dia berkata, Qin Chuan, tolong selamatkan Xiao Qingge. Ya, aku terkejut lagi. Setelah beberapa saat, dengan suara serak, dia mulai berbicara. Itu demi dia. Xiao Qingge sakit. Qin Chuan, hari itu kamu juga memukulnya. Bagaimana kamu bisa? Zheng Wan menjadi bersemangat. Seolah-olah ingin menuduhku menyakiti Chen Xiaoxing. Tapi tiba-tiba menyadari bahwa aku juga dirawat di rumah sakit. Suaranya tersendat. Mata merah, tidak berbicara lagi. Aku menunduk sambil tersenyum pahit. Selama 3 hari ini, dia mungkin terus berada di samping tempat tidur Chen Xiaoxing. Apakah Chen Xiaoxing memang benar-benar menderita penyakit berat? Aku menutupi luka sayatan dan perlahan berpindah kembali ke samping tempat tidur. Duduk dan menatapnya lagi. Ada apa dengan dia? Air mata Zheng Wan yang sulit ditahan kembali mengalir. Dia menangis tanpa suara. Xiaoxing Ge, dia mengidap penyakit ginjal. Jika dia tidak mengganti ginjal lagi, dia akan mati. Qin Chuan, aku bersamanya selama 7 tahun. Tidak pernah melihatnya menangis seperti ini. Beberapa kenangan sedikit yang berhubungan dengan air mata. Semua itu terjadi ketika dia mabuk. Begitu sedih. Namun dia menatap wajahku dengan begitu penuh perasaan. Dia menangis tanpa suara. Tatapannya kosong dan kabur. Tidak ada fokus. Dia menciumku. Berulang kali memastikan kepadaku bahwa aku mencintainya. Berulang kali memintaku memberikannya kepadanya. Saat itu aku hanya ingin memberikan seluruh hidupku kepadanya. Tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Saat itu, dia melihat siapa melalui aku. Hatiku terasa seperti digenggam erat di telapak tangan oleh seseorang. Sakitnya sampai napas menjadi tidak lancar. Namun aku tetap menggigit gigi dan menanyainya. Bagaimana aku harus menyelamatkannya? Melihat aku bersedia berbicara. Bersemangat. Dia bergegas ke samping tempat tidurku. Dia berjongkok dan menatapku ke atas. Selama kamu memiliki 1 ginjal, kamu masih bisa hidup. Aku memohon padamu. Qin Chuan, kamu bersedia, kan? Betul? Kan? Qin Chuan? Kedua matanya menatapku, tapi di dalamnya tidak ada. Di dalam diriku penuh dengan harapan. Aku berharap aku bisa mengangguk dan menyelamatkan orang yang benar-benar dia cintai. Tapi dia mungkin tidak tahu. Aku sudah lama tahu bahwa Chen Xiaoqing menderita penyakit ginjal. Chen Xiaoqing mendapat penyakit ginjal karena takdir. Karena kakeknya memiliki penyakit yang sama, nefritis herediter. Kakeknya meninggal karena gagal ginjal akut. Tahun itu aku dan Chen Xiaoqing dipaksa untuk melakukan pencocokan. Sayangnya, Chen Xiaoqing juga didiagnosis menderita nefritis. Sedangkan ayahnya gagal dalam pencocokan. Aku adalah Tuan Chen. Sebagai hasil dari kantong darah penyelamat hidup. Untungnya tubuhku sehat. Pencocokan juga sesuai keinginannya. Berhasil. Namun terdeteksi ginjal beracun bawaan. Sangat lucu. Mungkin Tuhan juga tidak ingin dia hidup. Ayah Chen Xiaoqing pada malam ketika Tuan Chen meninggal mengetahui identitas asliku. Karena Chen Xiaoqing mengintip laporan pencocokan antara aku dan Tuan Chen. Memberitahunya. Pada hari ketiga, pemakaman Tuan Chen. Ayah Chen Xiaoqing juga dipanggilku selama 15 tahun. Ayah sangat menyayangiku, membuatku mengagumi pria sepanjang masa remajaku. Meninggal karena gantung diri. Meninggalkan hanya 1 surat perpisahan yang mengungkap semua kebenaran. Chen Xiaoqing membenciku. Aku juga membencinya. Dia membenciku karena aku adalah hasil dari badai. Menghancurkan keluarganya. Aku membencinya. Mengungkap kebenaran. Membuatku kehilangan ayah sejak saat itu. Namun sekarang sudah malam. Wanita yang paling kucintai. Dia berlutut di depanku. Dia menggenggamku dengan tangan gemetar. Dia berkata, "Tolong, biarkan aku menyelamatkanmu." Chen Xiaoqing berkata, asalkan aku bisa memberinya 1 ginjal, dia akan hidup. Aku tersenyum, melihat malam masuk. Sampai sekarang kamu belum menanyaku. Baru saja selesai operasi. Bagaimana kondisi tubuhmu? Sekarang kamu membuka mulut meminta 1 ginjal dariku. Zheng Wanyan tiba-tiba merasakan rasa bersalah. Dia terdiam, tidak berani melihat aku. Maaf? Qin Chuan, apa hubunganmu dengan dia? Aku menundukkan pandangan pada dia, menahan rasa sakit yang tak terucapkan di dalam hati. Hanya ingin 1 jawaban. Aku sudah menanyainya pada hari pernikahan, tapi tidak mendapat jawaban. Zheng Wanyan terkejut. Dia perlahan melepaskan tanganku. Rasa bersalah di matanya tidak bertahan lama, seperti terjebak dalam kenangan yang hanya milik dia dan Chen Xiaoqing. Suaranya sangat lembut, namun penuh dengan kelembutan tak terbatas. Aku bertemu dengan Xiaoqing Ge saat berusia 18 tahun. Saat itu aku masih polos dan bingung. Dia selalu membimbingku.
Dia sangat baik padaku. Aku pikir kami saling menyukai. Namun ketika aku mengungkapkan perasaanku padanya, dia menolak aku. Air mata Zheng Wanyan jatuh berderai seperti untaian mutiara. Dia berkata dia baik padaku, hanya menganggapku sebagai adik perempuan. Dia berkata dia sudah memiliki orang yang disukainya. Setelah itu dia tidak meninggalkan kata-kata apapun untukku. Lalu dia pergi ke luar negeri. Kami kehilangan kontak. Kemudian kamu bertemu denganku. Aku tidak tahan mendengarnya lagi. Aku memotongnya. Aku dan dia sangat mirip. Jadi kamu menganggapku menyampaikan cintamu padanya melalui diriku. Aku adalah pengganti Chen Xiaoqing. Benarkah? Zheng Wan mengalirkan air mata sambil menggelengkan kepala. Matanya sedikit menghindar. Tidak, King Chuan. Aku tidak. Aku benar-benar ingin menikah denganmu. Hatiku terasa seperti dipotong pisau. Namun aku masih ingin mendengar satu jawaban lagi. Lalu sekarang? Apakah kamu masih ingin menikah denganku? Air mata Zheng Wan tak bisa berhenti. Dia mengangkat tangan menutupi matanya. Setelah menangis lama, dia mengangkat kepala. Saudara Xiaoqing berkata, dia selalu mencintaiku. Awalnya menolak aku karena dia tahu dia sakit. King Chuan, tolong selamatkan dia. Ya, dia tidak menjawab pertanyaanku. Namun seolah-olah dia sudah menjawab. Aku menatap matanya. Di dalamnya jelas terlihat rasa bersalah dan kesedihan karena orang tercinta akan mati. Tidak ada setitik penyesalan atau cinta padaku. Setelah beberapa saat, aku menundukkan pandanganku. Sejak itu, aku tidak lagi memiliki harapan pada Zheng Wan. Tenggorokanku terasa serak. Aku hanya ingin batuk ringan. Namun aku tertawa pelan. Jadi, apakah Chen Xiaoqing yang menyuruhmu mencariku? Bukan, King Chuan. Bukan dia yang menyuruhku datang. Aku yang memutuskan sendiri. Mendengar aku berkata begitu, Zheng Wan mengangkat kepalanya. Dia sepertinya takut aku salah paham. Chen Xiaoqing segera menjelaskan. Aku mendengar dia memanggilmu paman kecil. Kalian memiliki hubungan darah. Benar? Kan? Apakah hanya kamu, King Chuan, yang merupakan kerabat darah langsungnya di dunia ini? Hanya kamu yang bisa menyelamatkan King Chuan. Aku menengadah, bersandar pada kepala tempat tidur pasien. Tertawa lagi dan lagi. Tertawa sampai luka terasa sakit. Tertawa sampai air mata mengalir. Aku memiringkan mata melihat Zheng Wan. Tertawa sampai terasa sesak dan haus. Zheng Wan terkejut karena aku. Dia berdiri, berjarak setengah meter dariku, menatapku tanpa berkedip. Ada apa denganmu, King Chuan? Kamu sedang tertawa apa? Apakah Chen Xiaoqing tidak memberitahumu? Apakah aku hanya punya satu ginjal? Aku ingin mengelap air mata di sudut mataku. Namun perasaan baru muncul. Pahit dan sakit. Setelah mengetahui ayah yang telah menyayangiku selama 15 tahun juga akan terkena nefritis. Aku pernah berpikir, jika suatu hari dia juga harus mengganti ginjal agar bisa hidup. Aku bersedia memberi milikku kepadanya. Tapi dia sudah mati. Orang yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk membalas dendam padaku. Meninggal dengan kebencian dan rasa tidak suka terhadapku. Dan semua ini berkat Chen Xiaoqing. Dia pada awalnya tidak bersalah. Tapi sekarang, selain pria yang bunuh diri itu, tidak ada lagi yang tidak bersalah. Zheng Wan tidak pernah datang lagi. Seminggu kemudian, aku keluar dari rumah sakit. Zhang Qi datang menjemputku. 10 hari sudah hampir gelap. Dia bertanya, mau dibawa kemana? Kemana? Kak Chuan, pertanyaan yang bagus. Chen Xiaoqing kemungkinan masih dirawat di rumah sakit. Zheng Wan seharusnya sedang merawatnya di rumah sakit. Pergi ke Aohua. Aohua Blue Sky adalah rumahku dan Zheng Wan. Kami sudah tinggal di sana hampir setahun. Pada hari aku melamarnya, aku tidak hanya menyiapkan cincin, tapi juga rumah ini. Nama di sertifikat rumah hanya miliknya. Ini adalah hadiah lamaranku untuk Zheng Wan. Kak Chuan, apakah memang tidak ada kemungkinan antara kamu dan Kak Xiao Wan? Zhang Qi mengemudi, melihat ekspresiku, lalu menghela napas lagi. Kak Xiao Wan selama bertahun-tahun sangat baik padamu. Saat kamu baru mulai menjadi model, Kak Xiao Wan adalah seorang seniman biola. Untuk membantu kamu mendapatkan peluang, dia bahkan rela bermain biola secara gratis di acara. Jangan dibicarakan lagi. Aku menatap keluar jendela sambil memotongnya. Tapi Zhang Qi tidak mau menyerah. Saudara Chuan, kita berdua sudah dirugikan sampai hari ini. Kakak Xiao Wan, kita harus bersyukur. Ya, aku menolehkan belakang kepalaku ke arahnya. Dia tidak bisa melihat. Aku sudah menangis terisak. Beberapa hari terakhir ini aku berbaring sendirian di ruang rawat. Lebih dari sekali aku teringat masa lalu antara aku dan Zheng Wan. Aku pikir aku akan membencinya. Tapi setiap adegan yang terlintas hanyalah kebaikannya padaku. Ya, aku harus bersyukur. Aku ada hari ini karena Xiao Wan. Aku tidak membencinya, tapi membuatku mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan kekasihnya. Aku bukan orang suci. Aku tidak bisa melakukannya. Kembali ke rumah di lantai 19 gedung 4, Aohua. Begitu masuk, aku terdiam di tempat. Awalnya di foyer yang menghadap pintu utama. Terdapat foto pernikahan besar antara aku dan Xiao Wan. Sekarang sudah diambil, diganti dengan sebuah lukisan minyak. Tempat yang dulu menaruh sandal aku dan Xiao Wan. Sekarang ada sepasang sepatu hak tinggi wanita dan sepasang sepatu pria. Sepatu kulit buatan tangan yang tidak akan pernah kupakai. Itu adalah model yang disukai Chen Xiaoqing. Itu adalah darah Chen Xiaoqing. Mereka berada di rumah aku dan Xiao Wan. Pada saat itu, lemak darah di otakku naik. Seperti ingin membuktikan sesuatu. Aku tidak bersuara, melepas sepatunya, masuk ke dalam rumah dengan lembut. Lampu ruang tamu semuanya redup. Hanya aku yang memasang lampu khusus untuk keamanan perusahaan. Lampu suasana yang dipasang khusus untuk selalu menyala, memancarkan cahaya kuning redup. Aku perlahan berjalan menuju kamar tidur. Pintu kamar terbuka sedikit. Terdengar alunan musik biola yang merdu. Tidak ada lampu yang dinyalakan. Tidak ada adegan memalukan seperti yang kupikirkan. Chen Xiaoqing dan Zheng Wan duduk di sofa bundar favoritku. Mereka berpelukan. Kepala Zheng Wan bersandar pada bahunya. Mereka berpelukan dengan tenang, mendengarkan musik. Berendam
terpendam dalam cahaya bulan. Aku sedang menatap mereka di tempat itu lama sekali. Mereka tampak seperti pasangan yang terlahir bersama. Aku kembali merasakan perasaan seperti ini. Hanya terasa hatiku yang dulu keras perlahan-lahan pecah lagi. Aku sedang berencana berbalik dan pergi, mengembalikan suasana hangat itu kepada mereka. Aku mendengar Chen Xiaoqing berbicara. Selama bertahun-tahun kamu merawatnya dengan baik. Dia bilang ginjalnya sehat. Zheng Wan mengangguk pelan. Apa yang kamu perintahkan? Aku tidak berani melupakannya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata lagi. Dia mendengarkan semua perintahku. Aku tidak pernah membiarkannya merokok atau minum alkohol. Juga tidak membiarkannya makan makanan berlemak atau berbau amis. Agar bisa mengendalikan dia, aku mengirimnya menjadi model. Chen Xiaoqing tersenyum. Suaranya terdengar dingin. Cukup bersemangat. Menjadi model bahkan membuatnya menonjol. Qin Chuan memiliki kondisi yang bagus. Memang cukup populer. Sedang mencoba memperbaikinya. Entah kenapa, aku selalu merasa suaranya terdengar agak murung. Chen Xiaoqing mengangkat dagunya. Memandang matanya dengan tatapan lama. Suaranya dingin dan lambat. Aku jadi susah melepaskannya. Zheng Wan tampak malu. Menyandarkan kepalanya ke dalam pelukan Chen Xiaoqing. Dengan manja mengomel satu kata. Kak Xiaoqing, kamu ngomong apa sih? Aku sudah menunggumu berapa lama? Iya? Aku sudah menunggu berapa lama? Chen Xiaoqing memberi ciuman lembut di dahinya. Tertawa pelan. Dia jangan sampai hidup terlalu lama. Ya, suara Zheng Wan terdengar samar-samar, seperti bibirnya tercium. Tenang saja, semua sudah diatur. Aku hampir lupa bagaimana aku keluar langkah demi langkah dari rumah itu. Kata-kata yang diucapkan Chen Xiaoqing dan Zheng Wan berulang-ulang berputar di kepalaku. Zheng Wan berkata semuanya sudah diatur. Dia menjawab dengan kalimat itu kepada Chen Xiaoqing. Dia tidak boleh hidup terlalu lama. Mereka ingin membunuhku untuk menukar ginjalku kepada Chen Xiaoqing. Jadi mereka harus membunuhku. Aku belum melepas jahitan. Tidak berani lari. Hanya berjalan maju secara mekanis. Setiap teringat sesuatu, langkahku terhenti lagi. Zheng Wan berkata, dia tidak berani melupakan perintah Chen Xiaoqing. Maksudnya selama bertahun-tahun dia merawat tubuhku seperti merawat anak kecil. Dan menuntut dengan keras agar aku tetap berolahraga. Kan? 7 tahun bersamaku dan dia. Selama 7 tahun itu, apakah dia selama itu hanya menyelesaikan tugas yang diberikan Chen Xiaoqing? Apakah tujuannya hanya menunggu Chen Xiaoqing kembali untuk mengambil ginjalku? Aku berbalik, berjalan semakin cepat menuju arah rumah, sampai mulai berlari. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku harus menanyakannya. Aku harus menanyakannya. Tanya Zheng Wan. Aku ini siapa? Aku di dalam hatinya. Apa arti 7 tahun kita ini? Tidak tahu berapa lama berlari. Luka dan organ dalam mulai terasa sakit. Haha, akhirnya rasa sakit membangunkanku. Kesadaran. Berjalan perlahan terhenti. Menopang lutut dengan tangan. Mengatur napas. Aku menunduk dan mulai tertawa. Semakin keras. Air mata jatuh satu persatu ke tanah. Luka terasa begitu sakit sehingga aku tak bisa berdiri. Aku melengkungkan punggung seperti ini. Di bawah rumah yang kupelajari selama 6 tahun untuk Zheng Wan, aku menangis dan tertawa. Saat ini aku tidak takut mati sama sekali. Hatiku sudah mati. 7 tahun bersamaku dan Zheng Wan. Aku yang mencintainya selama 7 tahun dibunuhnya dengan tangan sendiri. Aku tidak tahu apa yang direncanakan Zheng Wan. Juga tidak tahu bagaimana mereka berencana membuatku mati. Bukan karena tidak pernah berpikir melaporkan. Tapi aku tidak punya bukti. Polisi tidak dapat menindak mereka. Hanya akan menakuti ular. Aku menemukan sebuah hotel dan mendaftar sebagai penghuni tetap. Keesokannya menulis surat wasiat. Membawanya untuk notaris. Petugas notaris mengangkat kepala melihat wajahku. Lalu menunduk lagi melihat isi surat wasiat. Bapak Qin Chuan, apakah Anda yakin ingin mensahkan surat wasiat ini? Ya, aku yakin. Aku menatap wasiat di tangannya. Di sana hanya ada satu kalimat. Tidak setuju mendonorkan ginjal kepada Chen Xiaoqing. Mungkin pada akhirnya aku tak bisa lepas dari jebakan mereka. Namun sekalipun ginjalku mati, tidak boleh masuk ke tubuhnya. Zheng Wan menelpon ketika aku selesai notaris dan keluar. Aku melihat nama yang familiar itu. Tarik napas dalam-dalam. Tekan untuk menghubungkan. Tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Zheng Wan juga tidak bersuara. Kami berdua berdiam diri. Setelah hampir 20 detik, aku bersiap menutup telepon. Tapi terdengar Zheng Wan berbicara. Dengan sedikit hati-hati dan mencoba menguji. Pengurus kompleks berkata, kamu kembali tadi malam. Kenapa tidak masuk? Aku terdiam sejenak. Tiba-tiba mengerti tujuan panggilan teleponnya. Dia ingin menguji apakah aku mendengar rencananya dengan Chen Xiaoqing. Aku berpura-pura tenang, mengangguk. Kataku lupa. Kami sudah berpisah. Kebiasaan berbicara di telepon. Napas Zheng Wan di ujung sana menjadi berat. Dia tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara isak. Tetesan air mata. Qin Chuan, aku tidak bilang mau berpisah denganmu. Ya, aku sungguh tak percaya. Apa yang aku dengar? Dia menipu aku selama bertahun-tahun demi Chen Xiaoqing. Di pernikahan kami, dia beralih ke pelukan Chen Xiaoqing. Bersama Chen Xiaoqing di rumah yang kupasok untuknya. Membicarakan cara membunuhku. Tapi dia bilang tidak ingin berpisah dariku. Di mana kamu? Aku menyipitkan mata. Sengaja bertanya. Suara isak Zheng Wan tetap. Saat dia baru saja berbicara. Suara dari mikrofon terdengar hampa dengan sedikit gema. Aku kira itu di tangga rumah sakit. Aku tertawa pelan. Tidak ingin berpisah. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu datang menemuiku? Qin Chuan, aku sekarang tidak bisa pergi. Saudara Xiaoqing butuh perhatianku. Zheng Wan berkata sambil menurunkan suaranya. Tampaknya Chen Xiaoqing lagi sakit semalam. Pergi ke rumah sakit semalaman. Zheng Wan dan aku bersama selama 7 tahun. Sudah lama aku membiasakannya menyiram bunga. Tidak mampu melakukan pekerjaan melayani orang. Selain itu, selama ini aku tidak pernah flu. Tubuh sehat dan bugar. Dengan satu tangan saja bisa mengangkatnya. Dia sudah berlama-lama di pelukanku. Saat tergoda kesenangan,
Mungkin juga suka. Cinta yang dibuat seperti ini mungkin juga dihitung. Aku diam-diam menelan dingin, sengaja menggoda dia. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumah sakit menemuimu. Apakah itu boleh? Zheng Wan ragu sejenak. Ternyata dia benar-benar berdebat. Jika aku benar-benar pergi, bagaimana dia nanti? Menyembunyikan dari Chen Xiaoqing? Kita berselingkuh di sudut sepi? Aku tak tahan lagi. Mata berair penuh emosi. Namun tawa dingin terdengar. Zheng Wan, apakah kamu benar-benar punya hati? Apa sebenarnya kamu menganggapku? Kita hampir menikah. Qin Chuan, kita hampir menikah. Suara Zheng Wan tiba-tiba meninggi. Suara ratapnya terdengar lewat mikrofon. Seperti palu tertutup memukul gendang telingaku. Ya? Kita hampir menikah. Dia juga tahu. Kita hampir menikah. Dia kebingungan, menangis terseduh-seduh. Dia menderita karena aku. Dia tidak rela melepaskanku. Dia menyesal. Namun dia tetap bersama Chen Xiaoqing merencanakan cara membunuhku. Bahkan dia mengatur semuanya dengan tangannya. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Tidak ada kata yang baik. Kepadanya aku berkata, menutup telepon. Keesokan harinya pergi ke rumah sakit melepas jahitan. Saya sekaligus melakukan pemeriksaan tubuh lengkap. Saya harus memastikan tidak ada tes racun yang dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Hasilnya semuanya normal. Apakah nefritis herediter tidak memengaruhi saya? Saya lagi meminta konfirmasi ke dokter. Tidak ada masalah. Dokter tersenyum berkata, tapi tetap harus memperhatikan kehangatan. Jangan sampai kedinginan. Biasanya perhatikan agar tidak terinfeksi. Untuk olahraga, pilih yang tidak terlalu berat. Lagi pula ada 2 asuransi. Kamu satu-satunya, jadi harus dijaga dengan baik. Saya, santai saja, baru saja keluar dari rumah sakit. Telepon dari Zhang Qi datang tepat waktu. Chuan Ge, kamu sudah lepas kawatnya? Dia bertanya. Saya menjawab, menunggu kelanjutan darinya. Zhang Qi ragu sejenak. Kita punya kontrak iklan itu. Kirim besok. Apakah kamu masih ingat? Itu iklan promosi klub olahraga ekstrim. Saya sudah menandatanganinya sebelum masuk rumah sakit. Benar-benar saya lupa. Saya berpikir dan memberitahu dia alamatnya. Besok pagi, kamu datang ke Hotel Hengduo menjemput saya. Ya, apakah tubuhmu cukup kuat? Dia mungkin memang khawatir, tapi sepertinya baru menyadarinya. Alamat yang saya sebutkan tadi. Kenapa kamu pergi menginap di hotel? Kenapa tidak datang menemuiku? Saya mengerutkan bibir, melihat sekeliling. Sementara itu, dia mengalihkan top. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, dia menutup telepon. Di jalan kembali ke hotel, Zhang Qi, saya menelusuri kembali semua orang yang saya kenal bersama Zheng Wan. Zhang Qi adalah satu-satunya teman yang saya dapat di klub. Dulu, dia yang memulai pembicaraan dengan saya, menambahkan saya di WeChat. Keesokan harinya saya bertemu Zheng Wan. Saya membuka aplikasi, membuka status sosial Zhang Qi. Selama bertahun-tahun, semua statusnya dipamerkan secara mencolok ke publik. Mencari selama hampir setengah jam. Akhirnya saya menemukan konten yang ingin saya lihat. Zheng Wan 10 tahun yang lalu. Dia bermain biola di atas panggung. Zhang Qi selfie di kursi penonton. Berfoto bersamanya. Keterangan status. Dewi seumur hidup. Dewi seumur hidup. Ada komentar Zheng Wan di bawah status itu. Hanya ada satu ikon musik. Waktu komentar 17 Mei 2017. Itulah hari ketika saya bertemu Zheng Wan. Hubungan Zhang Qi dan Zheng Wan jauh lebih dalam daripada yang saya kira. Jika Zheng Wan tidak berniat melakukannya sendiri, namun ingin menyembunyikannya dari orang lain, Zhang Qi adalah yang paling cocok. Saya mengetuk layar ponsel dengan lembut. Ada ide di dalam hati. Saya pikir mereka akan membuat kecelakaan mobil atau kejadian tak terduga lainnya. Tapi tidak menyangka ketika Zhang Qi datang menjemput saya, bahkan tidak mengendarai mobil. Aduh. Sial sekali, kemarin baru saja selesai meneleponmu. Mobilnya langsung mesin meledak, dikirim ke bengkel untuk diperbaiki. Dia santai sekali. Dia menahan bahuku dengan satu tangan, mengatakan merasa diperlakukan tidak adil. Kawan Chuan, ayo kita naik taksi bersama. Zhang Qi jauh lebih pendek daripada orang lain. Dia memelukku seperti itu, seolah-olah dia menggantung dirinya sendiri. Terlihat tidak pada tempatnya. Saya mengangguk tanpa menampakkan emosi. Mengikuti gerakannya, saya melangkah bersamanya. Tiba-tiba Zhang Qi memanggilku dengan suara sangat pelan. Kawan Chuan, saya memalingkan kepala untuk melihatnya. Jangan lihat. Ada orang yang menatapku dan berkata, dengarkan? Bibirnya mengisap suara, hampir seperti suara napas. Saya memutar kepala menatap ke depan, membalas dengan satu kata, Kakak Xiao Wan, biarkan saya beritahu kamu. Zhao Di dari klub itu adalah orang Chen Xiaoqing. Saya terkejut sejenak. Saya melirik sambil menatap Zhang Qi dengan mata samping. Tidak tahu apa maksud mereka kali ini. Saya sengaja berpura-pura tidak mengerti. Zhang Qi agak terburu-buru. Suara dia tiba-tiba menyatu, namun tetap menjaga bibirnya tidak bergerak. Chen Xiaoqing ingin membunuhmu. Aku tanpa ekspresi. Aku tahu kali ini Zhang Qi terkejut. Dia bahkan berhenti. Aku mengeluarkan senyum tipis, tidak memperhatikannya. Tapi kata-katanya aku ingat. Zhao Di. Aku mengenalnya sebagai pelatihku saat dulu bermain papan seluncur. Dia yang menghubungkan aku dengan klub. Tidak kusangka Chen Xiaoqing menempatkan begitu banyak orang di sekitarku. Kali ini dia kembali hanya untuk menempatkanku dalam bahaya mati. 10 tahun yang lalu, dia memberitahukan kebenaran paling menyakitkan kepada ayah kandungnya. Dan itu menyebabkan kematiannya. Apakah sejak saat itu, dia sudah tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap kehidupan? Tapi mengapa Zheng Wan, saat ini dia tidak berniat membantu Chen Xiaoqing membunuhku? Iklan klub olahraga ekstrim. Membutuhkan video dinamis dan foto statis untuk promosi multisaluran. Aku mengganti pakaian yang diatur klub, datang ke lokasi syuting. Zhao Di tidak ada di lokasi. Aku menoleh melihat ke arah Zhang Qi. Zhang Qi, dengan gerakan hampir tak terlihat, dia mengangguk. Seluruh proses syuting berlangsung setengah jam. Aku perlu menampilkan seluruh proses pengalaman papan seluncur. Saat menyelesaikan satu gerakan salto, aku mendengar suara,
Pakai tali pengaman yang menghubungkan speedboat dan papan seluncur terlepas. Kecepatan speedboat sangat tinggi. Aku kehilangan keseimbangan, terlempar keluar seketika, jatuh ke dalam air. Lokasi langsung menjadi kacau. Danau buatan klub memiliki kedalaman lebih dari 10 meter. Untungnya aku cukup mahir di air. Setelah jatuh ke air, aku menenangkan diri dulu, menyusuri air sambil mencoba naik. Tapi aku tidak menyangka ada orang di bawah air, yaitu Zaodi. Dia membawa tabung oksigen di punggungnya. Satu tangannya menarik salah satu kakiku, menarikku langsung ke dasar air. Oksigen yang tersisa di paru-paru cepat habis. Sekarang aku agak panik. Aku berusaha keras menendang dengan kaki, berusaha melepaskan diri darinya. Namun aku ditarik ke dasar air yang lebih dalam. Sialan Zhangqi, benda anjing ini. Kalau tidak cepat lagi, aku tidak bisa menahan lagi. Penglihatan di depan menjadi gelap berulang kali. Aku tidak berani bergerak lagi, menutup mata. Tiba-tiba terasa air di sekitarku terpecah oleh sesuatu. Ada sesuatu seperti tali yang mengikat. Segera tubuhku terasa ringan. Hanya dalam beberapa detik, aku ditarik keluar dari permukaan air. Sekelompok orang dengan panik menyeretku ke perahu cepat di tengah danau. Hai, kakek. Aku terbaring di perahu cepat sambil batuk keras. Tidak apa-apa, saudara Chuan Zhangqi panik membantu mengeluarkan gas dariku. Aku tidak sempat memarahinya. Aku dulu berteriak padanya. Zhao di dasar air. Zhangqi tertawa geli. Dia tahu polisi mengirim orang ke bawah untuk memblokir. Kakak Xiao Wan tidak apa-apa lagi. Chen Xiaoqing juga tertangkap. Tenanglah, kau tidak akan mati lagi. Aku terengah-engah dengan napas besar, membalik mata putih ke arahnya dengan marah. Baru saja, saat aku berada di dasar air dalam momen menegangkan, seharusnya aku membuangnya. Rasakan, saat bertemu Xiao Wan, itu di depan pintu kantor polisi. Dia saksi, aku korban. Qin Chuan, kau baik-baik saja? Dia menatapku dengan mata berair ingin menangis. Saat Zhangqi memberitahu aku langsung menebak maksud Zheng Wan. Dia sudah menyelam dalam, hanya ingin memaksa Chen Xiaoqing menyerangku. Hanya dengan cara ini dapat memastikan Chen Xiaoqing bersalah. Saat itu pergi ke rumah sakit. Chen Xiaoqing menanamkan penyadap di tubuhku. Aku tidak punya pilihan, hanya bisa mengucapkan kata-kata itu. Sengaja memancingmu. Aku tidak sengaja. Qin Chuan, dia menggigit bibir bawahnya, mengulurkan tangan dan menarik pinggiran bajuku. Sebenarnya aku sangat khawatir padamu, terutama khawatir padamu. Aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chuan dan Zheng Wan mengerutkan bibir. Air matanya jatuh berbutir-butir besar. Aku tahu kamu mendengarnya hari itu. Chen Xiaoqing itu iblis. Aku takut dia mengatur orang sendiri. Aku tidak akan tahu bagaimana menyelamatkanmu. Barulah aku secara sukarela mengusulkan untuk mengatur untuknya. Dia terisak sambil menarik pinggiran bajuku dengan erat. Menangis dengan menyedihkan. Qin Chuan, jangan mengabaikanku. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku menghela napas, mengulurkan tangan dan memeluknya. Sekarang Zheng Wan menangis lebih keras. Dia memelukku erat dengan kedua tangannya, terus-menerus menangis keras. Aku sangat takut kamu nanti tidak akan mengabaikanku lagi. Qin Chuan, aku juga takut kamu benar-benar mati. Aku perlahan membantu dia bernapas, namun tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Haruskah aku mengucapkan sesuatu? Katanya aku saat itu benar-benar mengira dia tidak pernah mencintai aku. Hatiku sakit seperti dipotong pisau. Katanya aku di bawah rumah milik kami berdua menangis sampai hancur hati. Katanya aku saat itu memutuskan tidak akan mencintainya lagi. Aku tidak bisa melakukannya, karena aku sama sekali tidak bisa berhenti mencintainya. Aku menyentuh rambutnya dan memberitahunya. Hari itu aku membuat akta wasiat. Zheng Wan mengangkat kepalanya, terisak, mengungkapkan pertanyaan dengan tatapan mata. Satu bagian menolak donor organ. Aku menundukkan pandangan dan menatap matanya. Bagian lainnya, semua warisanku sepenuhnya diberikan kepada Nona Zheng Wan. Zheng Wan menatapku, menangis tak bersuara. Pada saat aku memasang cincin untukmu, aku sudah menganggapmu sebagai istriku. Pernikahan dan pendaftaran pernikahan bagiku hanyalah formalitas. Jadi kami tidak hampir menikah. Kami sudah menikah. Xiao Wan? Aku menunduk mencari bibirnya. Gergaji, kamu adalah kekasihku. Malam itu dia menegakkan ujung jari kaki dan memeluk leherku. Kami menerima ciuman berasa asin di depan pintu kantor polisi. Bab tambahan, Chen Xiaoqing tidak dapat menunggu sampai vonis dijatuhkan. Ginjalnya sudah lama gagal, makanya dia begitu terburu-buruan, ingin menempatkanku di ambang kematian. Saat hidupnya hampir berakhir, aku diizinkan mengantar dia satu perjalanan. Dia sudah tidak bisa berbicara. Aku juga tidak ada yang ingin kukatakan padanya. Jadi aku tunjukkan kepadanya surat wasiat yang sudah aku notaris. Bahkan jika kamu benar-benar membunuhku, ginjalku juga tidak akan sampai ke tanganmu. Dia terus mengerang di tenggorokannya. Tatapan matanya ke arahku, sangat beracun, membuatku teringat pada kakeknya. Kakek Chen juga menatapku seperti itu sebelum meninggal. Saat itu kantong darah penyelamat hidup berada tepat di depan mata, tapi tidak dapat merasakan keputusasaan di dalam mulut. Aku melihatnya dan teringat pada ayahnya yang bunuh diri dengan menggantung diri. Kamu seharusnya tidak memberitahu ayahmu saat itu. Jika dia masih hidup, dia pasti akan bersedia menyelamatkanmu. Chen Xiaoqing membunuhku 1000 kali dengan tatapannya, bahkan sampai dia menghembuskan napas terakhir. Tatapannya tetap penuh kebencian. Aku menutup matanya dengan lembut. Hatiku tiba-tiba dipenuhi kesedihan yang luar biasa. Tidak ada yang ingin mati. Tidak ada yang tidak ingin hidup. Tapi hidup tidak seharusnya mengorbankan nyawa orang lain sebagai cara. Bab tambahan 2. Aku dan Zheng Wan pindah rumah. Karena aku memiliki trauma psikologis terhadap rumah itu. Malam itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Percakapan Zheng Wan dengan Chen Xiaoqing terus berputar di kepalaku, membuatku sesak napas dalam banyak mimpi buruk. Jadi aku sengaja pura-pura cemburu. Kataku rumah ini pernah dikunjungi Chen Xiaoqing. Aku tidak mau terus tinggal di sini. Sebenarnya aku tahu
tidak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Lagi pula Chen Xiaoqing sakitnya sangat parah. Zheng Wan juga tahu. Aku tahu. Tapi dia selalu menuruti keinginanku. Rumah baru berada di tepi sebuah danau buatan yang sangat besar. Tempat yang dipilih Zheng Wan karena dia tahu aku pandai berenang. Dia juga tahu aku suka bermain speedboat dan papan seluncur. Pada hari melihat rumah, dia sangat antusias, senangnya seperti anak kecil. Jadi aku tidak berani mengatakannya. Sepertinya aku juga punya sedikit trauma terhadap air. Tapi hal seperti ini tidak boleh dia ketahui. Jika terlalu banyak dibicarakan, dia mungkin akan terlalu memikirkannya. Dia akan mengira aku juga memiliki bayangan terhadapnya. Hal itu tidak baik, dapat mengganggu keharmonisan. Hari ini siang mataharinya begitu cerah. Mungkin di dalam air juga tidak buruk. Seharusnya tidak akan dingin. Kan? Matanya berkilau bersinar. Ada ide baru lagi. Aku agak ragu. Pada saat seperti ini, jika aku memberitahunya, aku memiliki bayangan terhadap siapa, apakah dia akan mengira aku tidak mampu? Selesai.